Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat dimensi atau membuat garis ukuran di program AutoCAD. Sama seperti cara membuat teks di AutoCAD, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat dimension stylenya terlebih dahulu. Kita bikin stylenya terlebih dahulu. Langsung saja. Kalau saat buat teks, kita bikin teks itu kan ST enter. Kalau bikin dimension style, komennya adalah D enter. Ketik D, kemudian enter. Nah, nanti muncul jendela dimension style manager. Untuk template AutoCAD akad ISO.dwt, secara default sudah ada 3 jenis, yaitu anotatif, ISO 25, dan standar. Ini kalian sudah bisa menggunakan, sudah langsung bisa membuat dimensi ya. Kita tinggal pilih aja. Misalkan saya ingin menggunakan bikin dimensi dengan style anotatif di sini. Ya udah, tinggal pilih aja anotatifnya, kemudian diklik set current, close. Hampir sama kayak teks ya. Nah, sekarang bikin dimensinya gimana? Kalau bikin teks yaitu MT enter. Kalau bikin dimensi kita menggunakan toolbar biar gampang. Ini ada toolbar dimension. Tool paling atas adalah tool linear. Klik. Nah, ini udah bisa bikin dimensi. Gampang ya. Sekarang bagaimana kalau kita membuat baru dimensinya? Langsung aja ketik D enter. Kemudian kita bikin new. Perhatikan dulu. Saya klik new buat bikin baru. Nah, di sini ada nama stylenya. Kemudian di sini ada start with. Maksudnya adalah kalau kita bikin tapi ngikuti yang udah ada. Nah, di sini kan ada anotatif ISO 25 standar. Kita bikin namanya ya. Kita bikin namanya dulu aja. Dimension. Saya kasih nama dimensi. Udah gitu aja. Kemudian start with-nya. Start with-nya adalah kalian pilih jenis dimensinya itu yang mana? Yang mirip ikut template standar ISO 25 atau anotatif. Pilihlah yang anotatif aja karena yang sudah anotatif. Jadi kalian bikin teks, bikin dimensi itu usahakan yang anotatif. Kalian menggunakan anotatif karena kalian menggunakan layout nanti saat ngeprintnya. Jadi kalau kalian ngeprint lewat layout, dimensi dan teksnya wajib menggunakan anotatif. Nama sudah, pilih anotatif. Ini otomatis tercentang. Use for all dimension. All dimension, oke. Kemudian langsung klik continue. Nah, ini ada settingan pengaturan dimensi dari dimension style yang kita bikin tadi. Color ini ya. Color ini kita colornya ganti semua. Colornya menjadi by layer. Ini line type by layer. Jadi nanti bentuk garis dan warna dimensi yang kita bikin nanti menyesuaikan layernya. Jadi nanti kan kalau kalian gambar, kalian bikin dimensi, pasti kalian harus membuat garis dimensinya dulu. Nah, kalian gambar dimensi pakai layer tersebut. Nanti dimensinya akan mengikuti warna dan jenis garis layer. Udah gini ya. Nah, yang lain biarkan saja. Kemudian simbol and arrow. Arrowheadnya ini bentuk arah panahnya, bentuk
arrowheadnya ya. Secara default yang anotatif itu adalah close field ya. Bentuknya seperti ini. Kalian ganti menjadi architectural tick. Architectural tick. Nah, kemudian ukuran arrow size-nya 2,5, 2,5, 3, udah gini. Ini biarkan aja. Ganti yang jenis arrowhead-nya, udah ya. Kemudian ke text height. Nah, ini kita mengatur jenis teksnya yang tampil nanti saat kita bikin dimensi. Teks style-nya itu standar ya. Nah, kalau tadi kan kalian di video yang lain kalian sudah membuat jenis text style ya. Otomatis nanti di sini muncul daftar text style yang telah kalian bikin. Nah, kalian mau bikin angkanya, dimensi angkanya itu ngikut text style mana? Pakai yang anotatif, yang standar, atau yang Segoe UI. Saya ingin menggunakan yang Segoe UI 2.5. Jadi nanti dimensinya hurufnya menggunakan font Segoe UI dan ketinggian hurufnya 2.5, 2,5 mm. Ini text color by layer. Udah, gitu aja. Fit primary unit. Nah, di sini ke primary unit. Ini kan line, simbol, text, fit. Yang fit itu dilewati aja dulu. Sekarang yang primary unit. Precision di sini. Secara default precisionnya adalah 0.00. Jadi misalkan kalau kalian mengukur menggunakan dimension style, panjangnya ternyata 1,55. Nah, maka yang termuncul adalah sudah 1.55. Kalau panjangnya 1, misalkan 1.555. Nah, nanti yang muncul adalah enggak 1.555 tapi 1.55 tok. Jadi 2 digit di belakang koma. Nah, tapi saya ingin menggunakan yang 0 aja. Jadi enggak ada komanya. Jadi nanti bilangannya bulat, benar-benar bulat. Kemudian udah cukup ya. Untuk membuat dimensi itu udah segini udah cukup. Karena ini terlalu banyak pengaturannya ya. Kalau saya jelaskan nanti malah bingung. Jadi ini dasarnya aja dulu. Slide-nya diganti by layer, symbols and arrow diganti architectural tick, text-nya kalian pilih Segoe UI atau terserah text style yang kalian bikin. Primary units-nya 0. Saya pilih 0. Jadi nggak ada koma-komanya nanti. Oke. Kalau sudah klik OK. Nah, ini sudah ada dimension style dimensi. Cara pakainya gimana? Ya udah, klik set current. Klik set current. Kemudian close. Karena sudah di set current, nanti kita bikin dimensi, maka dimensinya akan menyesuaikan dimension style-nya. Ini ada kotakan. Sekarang kita kasih dimension style. Kita kasih dimensi. Caranya di toolbar dimensi klik linear di sini ya. Klik, tarik ke atas. Nah, muncul 20-nya. Nah, ini jenis arrowhead-nya architectural tick ya. Sudah 20. Jadi panjangnya ini ada 20 mili. Kemudian yang bagian lebar kita kasih lagi. Klik linear, klik, tarik. Nah, jadi panjang dan lebar sudah keluar 15 dan 20. Coba kita ganti dimension style-nya. Di enter, saya pilih yang anotatif, ya. Anotatif saya pilih set current close. Saya bikin lagi linear, klik. Nah, yang lebarnya klik. Nah, sudah ketahuan ya.
Yang anotatif arrowhead-nya itu seperti ini, arah panah. Kalau yang kita bikin tadi arrowhead-nya adalah architectural text. Dan dari jenis fontnya juga beda. Yang kita bikin tadi menggunakan Segway UI mengikuti tekstil. Yang anotatif pakai jenis Arial. Habis ini paham ya? Nah, sekarang itu tadi membuat dimensi yang garisnya itu tegak lurus, horizontal dan vertikal. Sekarang ini ada lingkaran. Kita pengen tahu ini jari-jarinya itu berapa, diameternya itu berapa. Jadi perlu kita kasih dimensi. Untuk mencari jari-jarinya, dimensi yang kita pakai adalah dimensi radius di sini. Jadi kalian klik radius, klik ya. Kemudian klik lingkarannya, klik. Nah, nanti muncul dimensinya. Klik. Tulisannya R12. Cara bacanya gimana? Maksudnya adalah lingkaran ini memiliki jari-jari R sebesar 12 mm. Paham ya? Ini kita masih menggunakan dimension style anotatif. Coba kita ganti menjadi dimension style yang Segway UI. Yang dimensi. D enter. Dimensi, set current, close. Lagi klik radius, klik lingkarannya, klik. Nah, nanti muncul ini lagi. Nah, sama ya kayak tadi. Yang beda adalah jenis arrowhead-nya sama jenis fontnya. Ini kan dimension style yang anotatif. Ini dimension style yang dimensi. Jadi beda arrowhead sama jenis font. Itu untuk mengetahui jari-jari atau dimensi lingkaran. Sekarang nah, untuk mengetahui sudut. Nah, di sini kan ada sudutnya ya. Ini ada dua jenis garis yang saling berpotongan. Nah, kita pengen tahu tuh, ini derajatnya itu berapa? Caranya gimana? Ya tinggal kita pilih dimensi yang sesuai. Linear itu untuk mencari panjang. Radius untuk mencari jari-jari. Kemudian untuk mencari derajat adalah menggunakan angular di sini. Klik dimensi angular, kemudian klik dua garisnya, 1, 2, klik, klik. Nah, nanti muncul sendiri. Nah, kalau sudah klik, nah, diketahui ternyata sudut ini mempunyai sudut sebesar 40 derajat. Ini menggunakan dimension style dimensi. Coba kita ganti menjadi dimension style anotatif. Sekarang close. Klik angular lagi. Set center, set current, close. Nah, ternyata apa? Ternyata di sini yang anotat, D enter, anotatif, set current, close. Nah, ini. Yang ini adalah dimension style dimensi, ini dimension style anotatif. Jadi untuk mencari dimensi menggunakan angular ya, angular. Kemudian di sini ada garis ya, garis yang membengkok di sini, membengkok dan membentuk suatu lengkungan. Nah, kalau di sini kita bisa mencari dua dimensi atau tiga malah ya. Kita bisa mencari panjang sini ke sini, bisa mencari radius atau jari-jari lengkungan, dan bisa mencari derajatnya. Mencari panjangnya.
dari sini ke sini. Oh ya, ini saya jelaskan lagi. Yang ini linear itu untuk mencari dimensi khusus secara panjang secara vertikal maupun horizontal. Nah, sedangkan ini kita mau mencari panjang garis ini ya. Kalau kita pakai linear, klik di sini, klik di sini. Nah, nanti terbaca secara horizontal. Sedangkan kita pengen mencari panjang realnya berapa. Berarti kita tidak menggunakan linear, tapi menggunakan di bawahnya di sini. Ini kan linear ini. Kita pilih yang align, dimension yang align. Klik, pilih garis 1, 2. Nah, nanti kemiringan dimensinya mengikuti kemiringan objeknya. Ini panjangnya 20,3. Ini menggunakan dimension style anotatif. Sekarang kita ganti menggunakan dimension style dimensi. Set current, close. Pilih line. Nah, yang ini anotatif, yang ini dimensi. Kok kenapa angkanya berbeda? Ini 20,3, ini 20 tok. Kenapa yang anotatif itu lebih akurat? Karena tadi kita menyetelnya. Di sini dimensi modify. Nah, karena di primary unitnya di bagian precision kita pilih yang 0 ya. Jadi munculnya ya 0 bilangan bulatnya, nggak ada koma-komanya. Coba kita ganti misalkan 3 digit di belakang koma. Klik, kemudian klik OK, close. Nah, nanti di sini ada 3 angka di belakang koma. Cara menghilangkannya gimana? Ya udah, klik D enter, pilih dimensi, klik modify, kembali ke primary unit, ini pilih yang 0 aja. Jadi nggak ada angka di belakang komanya. Kalau sudah, klik OK, close. Kembali ke seperti semula. Sampai sini paham ya? Ya, coba ini kan panjang garisnya. Kita bisa cari derajatnya berapa di sini. Sama 40. Kemudian kita bisa cari jari-jari lengkungannya berapa menggunakan radius. Klik, nah bisa ketemu ini. Ternyata ini lengkungannya memiliki jari-jari 4 mm. Paham ya? Nah, sekarang ini terakhir, ini ada kotakan ya, ada kotakan yang banyak banget. Saya pengen mencari panjang sini ke sini berapa. Kita menggunakan apa? Dimensi linear. Klik, klik, klik. Nah, ketemu dua-dua. Nah, kemudian saya pengen mencari jarak sini ke sini juga berapa. Klik linear lagi. Ketemu 36. Terus kalau saya pengen mencari semuanya panjangnya, kalau kita klik linear satu-satu kan lama ya. Nah, biar cepat kita menggunakan bantuan tool di sini. Namanya tool continue. Fungsinya adalah meneruskan dimensi dari dimensi terakhir yang dibuat. Langsung aja ya. Ini. Saya kan udah objek dimensi terakhir yang saya bikin kan ini. Kemudian saya klik continue di sini. Klik. Nah, nanti secara otomatis ada dimensi baru lagi yang nempel ke dimensi terakhir. Klik, klik. Nah, lebih cepat ya. Jadi nggak perlu kita ulang-ulang ngeklik dimensi linear. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai, klik enter atau escape. Enter. Nah, udah selesai. Sampai sini paham ya? Udah, itu tadi adalah penjelasan bagaimana cara membuat dimensi, kemudian membuat dimensi style, kemudian membuat dimensi panjang, dimensi jari-jari, dan mencari dimensi derajat. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.